Halo, jumpa lagi di Geowater Channel. Kali ini malam-malam nih saya ngobrol lagi bersama sahabat saya. Seru juga karena Ken Suryo ini waktu zaman SMA satu-satu yang saya kejar ini. Saya karena persaingan akademis gitu. Tapi persaingan yang sehat, yang kompetitif, cukup menarik. Ini masih seputar inspiratif. Ini kayaknya inspiratif yang ke-10 dan cukup menarik. Saya bisa bertemu dengan sahabat saya ini, yaitu Saudara Ken Suryo. Silakan Om Ken Suryo ceritain kisah, terutama dari masa kita lulus lah ya, kemudian kita lulus SMA, kemudian kemana dan cerita singkat dulu Om. Silakan Ken Suryo. Baik, terima kasih Mas Mamat ini. Jadi kelas 3 ini kita sama ya. Oh iya sekelas. Kemudian kita saling mengungkapkan akan menuju ke geologi, betul? Oh masa? Oh gitu juga ya? Dan saya UGM, sampean untungnya ke ITB, betul? Berarti pinter sampean, ya toh? Gitu kata sampean waktu lulus. Ingat ya, saya juga mau daftar STAN itu, cuma nggak kesampaian itu. Jadi jodoh itu. Jodoh. Iya, sebenarnya belum. Itu kan, jadi saya habis itu nyari-nyari STAN, Om. Habis itu nyari-nyari STAN, terus ya nggak lulus juga itu. Nggak lulus itu kalau nggak salah. Tapi itu dulu. tes? Iya, sempet tes. Ya, jodoh ya, Bang. Kuliah itu kan jodoh. Oke, terus gimana? Nah, jadi karena tapi keterima gitu kan di UGM itu dengan saya UMPTN dulu istilahnya ya. UMPTN di teknik geologi itu ya diterima, alhamdulillah. Oh gitu. Kan jadi sampean juga di teknik geologi bertiga. Gila. Nanti Mei saya undang itu. Buktinya di Instagram saya itu saya upload tuh teknik geologi Pak Ikhlasul Amal Profesor yang teken. Iya. Seru juga, ternyata kita hampir aja satu profesi lah ya, hampir lah ya. Hampir. Nah, setelah itu kan saudara nih, bapak saudara itu, ayo kesulitan saja nyoba daftar gitu kan. Nah, itu memang kalau orang tua itu impian karena gratis toh. Nah, ya gratis, alhamdulillah diterima dari SMA 1 itu kami berlima kelihatannya. Yang sama saya itu Mahrus. Misalnya sama, ya. Terus? Jadi kami sama. Terus ada si Lita Sari, ada Bambang, katanya. Terus satu lagi tuh aku jenenge lali aku rek. Sorry. Lita Sari itu 98 juga? Iya, Lita Sari kecil. Kalau aku ranking 1, dia ranking 2 biasanya. Iya. Tapi saya memang dulu kurang guys sih, karena itu apa ya, dulu tuh Lita Sari itu di IPA 2 gitu ya. Orang muda nggak kenal. Oke. Bambang Semaradana itu ya? Bambang Semaradana yang dulu orangnya kota. Putih. Putih. Kayak ngerti kalau itu masih paham. Makro juga paham. Oke. Paham ya. Nah, lulus penempatan Denpasar, kerja normal nih cepatnya ya ini untuk cara hidup dulu ya. Nah, terus ambil S1 di Undip. Lulus balik Denpasar lagi. Sempat ke Undip dulu ya, sebentar ya. Undip 2 tahun, ke Denpasar lagi 3 tahun. S2 UGM. Nah, S2 MM. Iya dong, masa S2 geologi? UGM terus ke Jakarta beberapa tahun sebelum akhirnya promosi ke Pulau Rote. Yang di background saya ini adalah bagian barat Pulau Rote, Pantai Indralaya. Gitu, Bos. Baru pindah ke Lombok sini. Itu singkatnya seperti itu.
Jadi memang Kemsore ini walaupun ikatan dinas gitu ya, sebenarnya udah kakak usah sekolah juga udah aman-aman aja. Emang dasarnya tukang sekolah sampean tuh. Jadi kalau misalkan nanti misalkan dulu jodohnya di geologi juga kayaknya sekolah juga kayak saya gini. Lah ya. Tapi baru mentok di S2 nih, saya belum kepikiran ambil. Beda tes Om, beda tes. Saya pikir insight-nya beda ya, insight-nya beda. Kalau saya kan memang tuntutan pekerjaan juga sih, tuntutan pekerjaan dan memang track-nya kan ke sana gitu. Jadi ya beda lah kalau Om. Kalau mau ya bonus aja itu. Kalau saya nggak S3 berantakan Om, karir saya. Kira-kira kayak gitulah. Oke, menarik. Saya mengulik sisi kenapa tetap masih sekolah. Padahal sebenarnya STAN itu, which is bekerja di sekarang sebagai birokrat ini, terus ditempati kemana-mana ini cukup kan tanpa sekolah gitu. Silakan Om. Ya. Jangan-jangan dipengaruhi orang tua juga ini. Ya, kalau yang sudah ini memang untuk lanjut sekolah itu kemauan berkembang. Kita bisa milih sebenarnya. Nyaman di tempat kita merasa nyaman entah di mana aja, tapi waktu itu saya di Bali nih. Nyaman, kerja normal, yang malam, tapi apa ya? Nggak puas sih. Ya nggak puas ini kok terus ini rutinitas lah. Ya oke. Kosong ini padahal sebenarnya bisa dikembangkan gitu kan. Sih menurut pandangnya gitu dan ternyata dampaknya ke depan kalau terjadi reformasi, reok ataupun apa kita lebih siap. Iya. Juga dampak ke apa ya? Tidak langsung memang karir ya. Gitu. Jadi naik terus jadi kalau beasiswa di tempat kami itu nilainya kalau sekolah sendiri 1, beasiswa 2 itu. Jadi memang ada kejenuhan, kekosongan pikiran lah ya sebenarnya, pengen rutinitas ini karena memang ya saya pun begitu gitu. Kalau nggak kehausan orang kan beda-beda ya Om ya, kehausan orang kan beda-beda. Kebetulan kita di situ, kebetulan. Pengennya sih kehausan sama jam gitu ya, atau mobil yang besar-besar itu. Mobil bagus-bagus, tapi kayaknya kita ke situ. Oke Om. Singkat kerja Om kerja luar biasa 2 kali sekolah lanjut S1 di persamaan ya di Undip kemudian ke UGM. Berarti kalau sampean S3 harus di ITB itu. Biar tuntas itu. Nah, Undip biar muter yang ngono lah. Jawa Barat belum ya? Kalau Jakarta kan udah di tiganya. Jakarta udah kota. Kalau meleset dikit Surabaya nggak apa-apa deh. Ya. Oke, boleh nggak ceritain ya alumni STAN ini kan semua orang kan pikirannya cuma di pajak ya. Singkatnya, boleh nggak cerita pekerjaan Om selama di 3 periode lah, Jakarta, Denpasar, kemudian Pulau Rote dan Makassar itu gimana tuh level tingkatan pekerjaannya itu? Baik. Jadi memang kalau mengawali di Denpasar itu penempatan pertama tantangannya itu kita tidak tahu apa-apa gitu kan. Kemudian mulai mengenal pekerjaan, mengenal administrasi, kemudian tantangan itu karena kita dari nol. Gitu kan? Sektor apa yang Om digarap beda dengan ketika kerja gitu. Apa yang kita pelajari begitu kerja kadang nonsense. Oke. Kalau sektor apa yang Om tanganin di Denpasar waktu periode pertama itu? Waktu itu pajak bumi bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada kesempatan sekolah, mulai 1 lulus, kembali ke Denpasar itu sudah terjadi
modernisasi kantor pajak. Oke. Tahun berapa tuh modernisasi tahun lalu? 2008 toh. 2008. Ada yang mulai 2006 tapi di Denpasar itu 2008. Oke. Apa itu modernisasi itu? Apa modernisasi itu perubahan ini ya, perubahan mendasar pada proses bisnis pekerjaan, kemudian pada ya dampaknya termasuk tukin segala macam itu. Oh ya. Itu zaman Pak. Proses bisnisnya benar-benar berubah. Proses bisnis pekerjaan dulu ada di bagian kantor pajak itu namanya seksi PPN, seksi PPH. Sekarang nggak begitu lagi. Jadi memang totally berubah ya 2008 itu. Totally berubah. Gila. Oke. Ya singkatnya itu modernisasi itu dari mulai penerimaan, dari mulai pola kerja gitu-gitu ya. Nah, itu. Sampai sisi keamanannya lah saya nggak tahu kira-kira kayak gitu lah. Sampai akhirnya diperkenalkan kepada masing-masing wajib pajak kalau sampean punya kartu NPWP itu berarti sampean punya akun representatif di kantor pajak. Oke. Itu reformasi 2008 tuh zamannya siapa, Win? Bu Sri Mulyani juga ya? Bu Sri dan Pak Dirjennya Pak Darmin. Kan Bu Sri Mulyani kan tentu tidak sekali dor. Oke. Jadi ya siapapun lah ya, pokoknya itu suatu breakthrough yang cukup menarik. Oke, lanjut tuh. Habis dari Denpasar, terus gimana melangkah? PBB nih, terus. Di Denpasar. Sampai sempat ke UGM terus lu. Ke S2-nya ke UGM. Ya. Libur dong, cuti dong, tugas belajarnya. Tugas belajar 2 tahun. Beasiswa dari Jepang itu kebetulan dapat, alhamdulillah, tes balik aku ke kantor pusat di Jakarta. Itu di kantor Gatot Subroto itu samping Bank Mandiri. Oke. Itu keluarga gimana urusannya sampean zigzag kayak gitu? Punya home base lah ya. Ya, jadi berhome base karena ketemu dan orang Bali, aku milih berhome base di Denpasar. Oke. Jadi pokoknya home base-nya akhirnya finally di Denpasar lah ya. Ya, tempat aku mundar-mandir kalau aku ditempatkan di seluruh Indonesia itu aku pulangnya ke Denpasar. Ya. Di Jakarta Denpasar, Jogja Denpasar. Itu aja. Oke. After S2 dong, pasti beda dong beban. Atau terus gimana tuh? Di Jakarta ngapain tuh? Balik lagi ke Jakarta? Aku masuk keberatan dan banding. Apa? Direktorat keberatan dan banding. Apa itu? Waduh ya, itu. Dulu, gitu kan. Insya Allah kalau dengar nama Gayus, istilah. Itu wajahnya suka dimirip-miripin sama saya tuh. Waduh. Oke. Di situ aku di Direktorat Keberatan Banding itu 3 tahun 7 bulan. Di situ nangani sengketa. Sengketa pajak tentunya. It was the periode yang cukup menentukan juga tuh lolos tidaknya kalian seorang. Kita berhadapan sama orang banyak namanya sengketa lah ya, kita bisa pahami. Dan Gayus gagal lah istilahnya menghadapi tantangan di sana gitu. Kayaknya itu boncengnya di situ. Oke, langsung kemudian promosi ke Pulau Rote ya. Di dalam seleksi kan tentu untuk promosi itu tidak langsung gitu kan. Ada asesmen dan lain sebagainya. Alhamdulillah gitu kan lagi dan ditempatkan di ujung selatan koordinat Indonesia. Dan saya nggak nyangka saya pun bisa hadir ke sana waktu itu. Iya, itu kan pulaunya kering, ya Mas ya. Itu apa? Kalau di sana bagian apa dong? Tadi kan ke direktorat. Di sana alhamdulillah jadi kepala kantor kecil. Karena kepala kantor penyuluhan. Penyuluhan sama penerimaan sama nggak itu? Nggak, kami nggak ngurusi penerimaan sama sekali. Jadi kami bina aja. Oke. Gitu. Satu pulau Rote atau ada kawasan? Satu pulau Rote. Kepulauan Rote kan Pulau Rote ada banyak tuh. Maksudnya ada pulau-pulau kecil itu. Kepulauan Rote. Sorry, saya agak bingung nih masalah penyuluhan ini. Ini kan step yang agak miss ini.
memang semua kantor pajak punya penyuluhan atau mungkin daerah-daerah yang timur aja atau daerah-daerah yang Enggak, remote semua aja? kantor pajak punya seksi penyuluhannya punya. Kalau Oh, di oke. daerah yang mungkin ya kabupatennya terlalu luas atau terpencil kayak kami gitu, di Pulau Rote itu ada yang ditempatkan kantor pajak di situ, yaitu kantor penyuluhan pajak itu. Hmm. Tapi kalau penerimaannya ikut Kupang ya. Oh, oke, oke. Nah, Ya, itu. beda sasaran lah ya. Kalau penyuluhan tuh mungkin Hmm. ke segmen menengah, bawah menengah sampai ke Nah, atas. gitu Jadi, ya. dan memang juga masyarakat perlu diedukasi pentingnya pajak Iya. dan gitu. Istilahnya apa ya? Kalau tidak kehadiran negara itu penting lah di pulau terpencilan gitu kan. Hmm, hmm, Itu jadi masyarakat terlayani gitu kan. Oke, saya Meskipun mungkin feedbacknya juga nggak sebesar kita, tapi tetap harus. Itu iya kan dong. Indonesia Iya gitu. dong. Kita kan feedback urusan belakangan lah. Yang penting Mm-mm. negara hadir lah gitu. Ya, Cukup jauh juga itu di Pulau Rote itu. mm-mm. Oke, berapa tahun tuh di Pulau Rote itu? 2 tahun ya? Berarti 2 tahun 3 bulan. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Kan Oh, itu nggak memang bisa melewatinya. dua tahun itu kan suatu periode yang common ya. Kamen. Itu. Dan dia masuk ke periode kamen gitu kan. Ada yang 3 gitu kan, aduh, tapi ya Iya, nggak iya. apa-apa sih Nggak sebenarnya. apa-apa sih. Kalau dinikmati asik kok, tuh pantainya indah. Iya, iya, iya. Ya kan namanya pekerja ya kadang kayaknya hampir semua deh kalau bahkan BUMN juga kan kadang-kadang ya muter-muter juga kan bank-bank tuh swasta juga kan muter Muter, pelajaran juga. muter. Ya kita sudah tahu resiko kita kerja lah prinsipnya itu kan. Kalau di jalannya asik-asik aja. Oke, Asik-asik. kemudian ke Pulau Lombok gitu. Itu Ya. oke, sana penyuluhan, kemudian sekarang masuk ke Pulau Lombok ini apa ini? Nah, sekarang pengawasan. Jadi sudah hubungan dengan penerimaan pajak. Iya, jadi kami ngawasin wilayah tertentu, penerimaannya gimana, kami harus paham di sana ada siapa, itu bos. Di sana sebenarnya bisnis yang moncer apa, gitu kan. Ya, secara statistik harus terbukti lah, gitu kan. Itu. Oh, kalau pengawasan, oke, yang satu level sama penyuluhan apa? Seksinya? Ada kan seksi ekstensi dan penyuluhan, tapi mungkin karena itu sedang reok lagi di proses ini, jadi kemungkinan nanti ke pelayanan. Oh, oke, masuk partai pelayanan ya. Nah, terus kemudian selain pelayanan ada pengawasan gitu ya kalau pengawasan ada, penagihan ada, terus pemeriksaan ada. Ada kalau olah data gitu. ya ya, kalau pengawasan ini lebih ke pengawasan penerimaan pajak ya. Penerimaan pajak. Oke. Now sekarang bicara masalah karena sampai udah di pengawasan, ceritain Lombok itu gimana itu potensi pajak dari iya dong, itu kan daerah banjir itu, daerah air itu kalau bahasa kita. Ya. Oke. Dan nggak main-main loh, negara juga menciptakan 10 destinasi Bali kan. Bali 10, Bali baru kan, dan Lombok itu satu yang diincar. Jadi sampean sekarang lagi diuji tahap kedua ini. Gimana, urusan duit. Oke. Gimana cerita masalah Lombok, kemudian sisi apa pajak dan pariwisata kali ya. Ya, oke. Lombok itu kan ada berapa kabupaten tentunya. Pulau Lombok adalah satu pulau yang terdiri dari beberapa kabupaten. Kalau Nusa Tenggara Barat sendiri ada Pulau Sumbawa kan gitu. Oke. Kan? Nah, kan Pulau Sumbawa besar, ya kan? Nah, kalau Lombok sendiri ada beberapa kabupaten dan di sini ada 3 kantor pajak. Betulan yang Anda maksud dengan 10 destinasi baru itu adalah Mandalika nih. Nah, kebetulan bukan di saya. Lombok Timur itu ya? Ya, itu Lombok Timur. Wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah. Nah, kalau di saya dapatnya yang wisata lama nih, Senggigi. Senggigi, ramai juga Senggigi. Ya, Senggigi sama kalau pernah dengar Gili Trawangan. Gili Trawangan, iya. Kebetulan tuh alhamdulillah wilayah kantor kami gitu.
Potensi pajak untuk yang di wilayah pariwisata tentu ya itu jasa akomodasi itu, restoran dan hotel. Turunannya ya nanti ada makanan minuman itu kan, ada jasa-jasa travel kan gitu ya. Iya. Itu kalau yang di Lombok Barat seperti itu. Tapi karena itu kan gempa 2018 ya, yang gede itu di Lombok, ternyata belum pulih deh sampai sekarang. Tambah COVID lagi. Aduh. Ya. Waduh, ini saya menarik karena saya kan geologis tuh. Gempa itu ternyata sampai merubah segmen pariwisata ya. Dan 2 tahun itu belum pulih ya. Belum pulih. Baru kasih kerja COVID. Nah, sempat naik nggak? Sempat, pasti naik. Sudah 1 tahun lebih itu adalah kata mau recover gitu kan, mau bangkit lagi gitu kan. Tapi begitu COVID ya ditutup lagi, giliran ditutup langsung Maret awal. Ya, Oke. Seberapa nanti sebelum COVID nih? Sebelum COVID nih something different ya. Kan beda bencana dong. Gimana gempa yang 2018 itu secara pola penerimaan negara gimana? Saya nggak tahu nih kira-kira mau ngomong apa, gimana faktor gempa itu. Kita juga ternyata dampak, saya nggak nyangka gitu dampaknya tuh sampai, kalau saya kan orang PU, perusahaan infrastruktur aja gitu ya, ternyata ada sisi negara yang terpuruk juga gitu. Iya, karena tamu nggak datang tuh, yang malah keluar semua waktu berita. Tapi memang 2018 saya belum di sini Mas. Saya masih di Pulau Rote, tapi dapat diceritakan itu kantor yang di Lombok ini kena dampaknya gitu. Nah, sebagian roboh gitu kan, termasuk yang kena itu, jadi gili buris pada keluar semua, dan itu senggigi terjun. Kalau kita mengandalkan satu sektor yang dominan, ya tapi memang gimana ya? Oke. Itu kan sisi yang rumit ya, sisi yang rumit. Tapi kita mau pacu sisi lain. Sebenarnya seberapa sih? Saya jujur nih, saya masih pure banget. Sebenarnya seberapa sih sebuah daerah pariwisata itu mengangkat sebuah keuangan negara, kasarnya gitulah, pengalaman Ya. Untuk apa ya, kalau dibandingkan dengan misalnya nih Pulau Rote itu kan di sisi situ tuh, kalau dilihat alamnya, misalnya kita bandingkan dengan Canary Island, ya gitu kan, Canary Island yang bisa misalnya didatangi 10 juta, ya, Pulau Rote cuma misalnya didatangi 5.000 gitu. Dapat dibayangkan devisa itu kan, itu uang masuk, uang orang belanja dan lain sebagainya. Gitu toh. Coba bayangin kalau Pulau Rote itu Canary Island gitu. Ya. Nah, terus Lombok gimana tuh? Lombok yang ya hampir bangkit ini, saya tadi kaget juga ternyata sektor restoran, pariwisata, kemudian turunannya juga ternyata banyak. Bisa nggak kira-kira kasih gambaran pola sedikit kalau pariwisata itu seberapa kuat dia menjadi magnet keuangan negara gitu? Oh iya. Jadi kalau itu harus bicara statistiknya. Jadi kalau kasar aja, kurang lebih. Dia di nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Jasa akomodasi itu penerimaan di Lombok rankingnya itu loh. Rankingnya di nomor 3 atau nomor 4. Setelah yang pertama kelihatannya belanja pemerintah tetap government expand itu loh. Itu tetap yang paling besar kalau di daerah-daerah timur gini, Bos. Government expand. Terus yang kedua lagi G, terus ada C, konsumsi kan gitu kan. Nah, itu yang dipakai PUPR itu apa namanya? Pembangunan infrastruktur konstruksi. Nah, itu juga di situ baru ke akomodasi. Kelompoknya masuk ke. Iya, kalau di posisi nomor 3 jeblok itu kurang langsung 130 miliar padahal dia cuma punya 400 ya di Lombok. Oke, karena di sana ya dia 3 itu sudah typically di Indonesia Timur ya.
Iya gitu biasanya. Kalau Jadi di Jawa belanja pemerintah 2 konstruksi. Oke, kalau di Jawa mungkin nomor mungkin ada industri pengolahan. Ya kan? Perusahaan-perusahaan, industri pengolahan. Ada sektor private yang lain, tekstil atau apa. Iya, ada industri pengolahan mungkin yang di posisi 3-nya. Indonesia Timur typically nomor 3-nya itu pariwisata. Malah bisa kadang-kadang nomor 1-2 lah ya, bisa tergantung. Bisa jadi. Tapi memang kalau di dalam pola masing itu belanja pemerintah. Bentar. Rame. Amakun. Nah, biar suara anak-anak. Oke, saya kaget ini. Jadi ternyata nomor 3 gitu. Berarti upaya pemerintah membangun Bali 10 di Nusa Timur kita harus akuin itu upaya yang cukup lumayan, cukup. Ya, itu mimpi yang bagus, mimpi yang besar karena memang di sana destinasi emang indah lah, alamnya emang indah dibandingkan dengan di Jawa, karena Jawa ada pantainya selatan, di sini kan ada barat, dapat sunset. Oh iya. Kalau di Indonesia sana dapatnya tsunami aja itu. Oke. Sekarang kita ke part terakhir, itu masalah pandemi COVID. Ini semua saya wawancara sama teman-teman ya, kayak si tadi Anung cerita pandemi COVID luar biasa pukulannya ke industri, tentu industri salah satunya pariwisata nih. Bisa cerita nih Pak, seberapa worst itu, seberapa down itu? Waduh, kayak pendapat ahli ya. Kurang lebih. Apa namanya? COVID ini yang terdampak kalau zaman dulu ya. 98 tuh UMKM enggak, gitu kan? Yang besar-besar kena nih, ya kan? Kalau sekarang COVID, UMKM belum tikar gitu kan, repot kan, karena tidak ada yang beli di jalan dan lain sebagainya, belanja kuliner dan lain sebagainya nggak ada kan. Nah itu dia. Kalau aku sih apa namanya, memang tapi kita ngasih insentif toh, Dirjen Pajak ngasih insentif, di Bu Menteri Keuangan menawarkan insentif macam-macam. Itu dari penurunan pembayaran sama ada yang ditanggung pemerintah dan seterusnya. Itu untuk menstimulus sih, stimulus perekonomian. Ya. Jadi karena ini memang dampaknya sampai ke yang kecil-kecil gitu loh. Yang kecil-kecil. Kalau COVID sampai yang kecil. Dulu kalau yang krisis 2008 ya atau yang 98 itu yang kecil kan enggak malah jadi penyangga. Kalau sekarang enggak. Gitu tuh 98. Wah, gila. Korporasi besar gitu kan. Kalau yang ini kan malah yang kecil-kecil. Yang besar terdampak, tapi yang kecil juga lebih perih. Gitu. Yang besar kena juga ya, sebesar sekarang. Kena sih. Tapi kalau dia punya tabungan banyak, insya Allah nggak begitu. Tapi yang kecil ya. Karena yang besar itu dia masih bisa stay tambahan dalam waktu 2 bulan istirahat kosong ini masih oke lah ya. Cuma kalau yang kecil kalau nggak punya tabungan harian. Ini baru tahu nih bedanya 98 sama sehingga menurut saya mungkin untungnya negara sudah punya stimulus tuh punya policy ke sana. Tapi makanya saya suka pernah dapat tuh kajian apa bedanya krisis 98 sama sekarang, ternyata di situ gitu. Tidak apple to apple, tapi ada sisi yang lain gitu. 98 yang kecil enggak apa-apa gitu kan. Maksudnya yang bisnis-bisnisnya tetap jalan. Lagi kalau ini yang bisnis di jalan kan yang kecil-kecil yang apa istilahnya UMKM ya. Ya UMKM. Ini terpukul banget. Saya tadi kan kalau dengerin Wahyu Sumbing itu dia keren ya, menurut saya dari sisi luar biasa dia. Dia juga kerasa pandemi COVID ini dia kan kopi ya, suplai kopi biasa ke kafe, udah drop aja. Untungnya dia termasuk yang cukup stabil kan, dia kan punya nggak hanya kopi gitu, tapi itulah gitu. Ya kan teman-teman kita kan sebenarnya udah take off lah sebenarnya, ada coba-coba seperti ini. Anu juga kan cerita gitu. Iya. Kerasa. Wahyu ini kemana pasok dia? Jakarta, dia udah sampai Jakarta tuh.
Keren itu umur saya. Keren. Itu, Wah itu kalau Om dengerin ya, itu kopiku persaingannya ketat itu. Iya, Bang. Jangan salah loh, ketat banget loh. Bisa nembus sampai Jakarta itu, woi itu bisa bayangkan nggak periodenya gitu. Temanggung sampai nyodok Jakarta itu bukan perkara mudah. Karena kopi itu persaingannya luar biasa. Oke Om, thank you banget saya dapat insight banyak bener ini. Yang pertama tentang sisi kuliah ya mungkin kita bisa anggap brand bahwa tingkat mungkin persamaan sama saya lah, tingkat kepuasan orang kan beda-beda. Kebetulan kalau saya sama Ken Suro ini sama gitu ya, jadi memang rada-rada sok saintis lah, itu aja lah, biar gitulah, biar ada low gitu, sok saintis dikit gitu. Memang ya doyan lah gitu. Kita nggak pernah mikirin karir mau jadi apa gitu. Yang penting kita mengalami kejenuhan kerja sekolah. Ya itu sama mikir. Oke, jadi mungkin bisa ngambil hikmah dari itu. Yang kedua, saya pikir perjalanan karir ya. Jadi tiap lokasi, tiap daerah itu ada hikmah macam-macam. Saya nggak se ekstrim itu perubahannya. Kalau ini cukup ekstrim lah, cukup zigzag luar biasa. Karena dari mulai penyuluhan sampai kemudian penanganan kasus, ini pasti mental Om keren lah gitu, jagoan lah gitu. Terima kasih ya. Dan kemudian yang ketiga, saya belajar banyak mengenai pajak pariwisata ini. Jadi memang ya Indonesia terutama Nusa Timur relatif andal ya untuk pariwisata gitu. Ya benar sih, karena nggak dapat sunsetnya ya dari barat ya, dari itu kan nggak negara Eropa nggak dapat gitu, di sana kan bukit semua atau semacam itu, jadi mereka larinya ke situ. Dan karakter Nusa Timur memang pariwisata cukup kuat. Nah yang terakhir masalah pandemi COVID ini sama 98 ini justru yang menarik, ternyata COVID ini sampai ke tulang sumsum gitu, sampai ke UMKM gitu. Cuma kita untungnya negara juga ngasih stimulus karena memang UMKM kena dampak paling besar. Thank you Om, luar biasa diskusi malam ini. Nanti saya nggak tahu judulnya apa nanti, tapi pasti nanti seru lah ini. Apakah judulnya? Tunggu tayangnya. Oh ya. Biasanya selang 2 hari atau 1 hari saya. Oke, siap. Oke, thank you banget ya. Sukses. Nanti saya kalau ke Lombok pasti mampir. Mampir ya. Oke ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.